Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasa'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat para satid Yayasan Berkah Mulia Indonesia, yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Berkah Mulia Indonesia, serta hadirin sekalian peserta kajian rutin Ahad malam Berkah Mulia Indonesia via online yang berbahagia. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT dengan limpahan rahmat, taufik dan inayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, rizki, waktu luang, nikmat iman dan Islam. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat dapat berkumpul di acara kajian online rutin setiap hari Ahad malam ini dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kita senantiasa berdoa dan memohon kehadirat Allah SWT agar diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat Allah SWT sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan dapat istiqomah sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita semua dapat diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikut sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Hadirin jamaah kajian online Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara kajian kita pada malam hari ini, tanggal 11 Juni 2023 atau tanggal 22 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Tema kajian Minhajul Muslim, subtema akhlak berbuat baik. Yang pertama, pukul 20.00 sampai 20.05 MC membuka acara. Pukul 20.05 sampai 20.10 tilawah surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15 yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Sunardi dengan penerjemah Bapak Agus Sidik. Kemudian pukul 20.10 sampai 20.15 prakata dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali Habibullah, dan pukul 20.15 sampai 21.10 pemaparan materi kajian oleh Ustadz Fahmi Irhamsah MPD Habibullah. Pukul 21.10 hingga 21.30 soal jawab. Kemudian pukul 21.30 MC menutup acara. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah serta doa memohon ilmu dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Untuk selanjutnya pembacaan tilawah ayat suci Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 1 sampai 15 oleh Bapak Sunardi yang insya Allah akan diterjemahkan oleh Bapak Agus Sidik. Kepada Bapak Sunardi dan Bapak Agus Sidik kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun
wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuliqin azim wasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla man sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala bimang dhalla an sabilih. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utallim ba'da dalika janim utullim ba'da dalika janim an kana damalin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila. Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sungguh Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula. Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina. Juga mencela yang kian kemari menyebarkan fitnah. Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa. Yang bertabiat kasar, selain itu juga terkenal kejahatannya. Karena dia kaya dan banyak anak. Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Pak Sunardi dan Pak Agus Siddiq. Semoga kita dimudahkan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran dan kita bisa mentadaburinya. Acara selanjutnya adalah kata dari Ketua Pengurus BMI kepada Bapak Iwan Hambali. Kami persilakan. Kepada Pak Iwan. Terima kasih Pak Bambang Budianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jal karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang kita dapatkan, baik sisa umur yang berkah, kesehatan, diluaskan rezeki, dan yang paling marganya begitu mahal yaitu nikmat iman Islam. Dan diantaranya Allah izinkan kita untuk hadir di kajian malam hari ini. Karena begitu banyak kesempatanku hadir di kajian, namun ternyata Allah tidak izinkan. Ya, kita termasuk bagian orang yang wajib bersyukur atas izin Allah pada malam hari ini. Salawat tersalam, semoga tersampaikan Nabi yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad SAW, yang semoga berserta para keluarga, para sahabat, dan kita termasuk bagian di dalamnya yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin. Yang kami hormati, kami sayangi, kami banggakan Ustadz Syam beserta keluarga, Masya Allah. Saya sebut beserta keluarga, kami yang backup. Berkah Mulyani tidak hanya Ustadz Syam saja, tapi seluruh pasukannya, Masya Allah. Yang kami hormati, kami banggakan juga Ustadz Fahmi Irhamsyah MPD Hafizahullah, ahlan wa sahlan dalam kajian Berkah Mulia Indonesia ini. Sebetulnya saya sudah menyiapkan materi untuk sambutan, namun mendengar tadi disampaikan pembawa acara Pak Bambang Budianto, saya jadi berubah pikiran materi yang akan saya sampaikan. Jadi inspirasinya adalah tadi yang disampaikan Pak Bambang Budianto, ini saya mau saya bahas. Bapak-bapak, Ibu, para ustadz sekalian, para pengurus BMI, kurang lebih 2 pekan yang lalu kalau tidak salah, saya beserta istri mengambil undangan salah satu pasangan peserta BMI, di mana mereka punya hajat menikahkan anaknya. Begitu mendapat undangan ini, sebenarnya dapat undangan istri saya, tapi otomatis kan saya harus mengantarkannya. Itu para peserta yang dapat undangan itu, terutama di grup istri saya, di grup BMI ini juga, begitu semangatnya janjian mau ketemu. Mereka begitu sukacitanya mau ketemu offline, ketemu fisik, ketemu muka, ketemu di darat. Setiap mereka ngaji janjian, nanti kita ketemu ya, gini ya, begitu ya, nanti foto bareng ya. Yang saya tangkap adalah suatu kebahagiaan mereka mau ketemu. Dan begitu betul-betul ketemu di ruang pertemuan di Masjid Al-Azhar di area Kebayoran sana, saya merasakan aura yang luar biasa. Mereka bisa bertemu dengan teman-teman ngajinya, bertemu dengan ustazahnya, sesuatu yang dinantikan, bahkan rasanya mereka seperti udah puluhan tahun nggak ketemu dan baru ketemu itu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, begitu bahagianya mereka. Bapak, Ibu, para ustaz sekalian, yang mau sampaikan adalah ini kebahagiaan di dunia. Mereka mau ketemu janjian luar biasa, mau ketemu, begitu ketemu mereka bagian luar biasa, Masya Allah. Betul-betul bahagia sekali. Itu pertemuan sesama manusia di dunia. Kalau kita membaca surat Al-Qiyamah, juz 29 ayat 22 dan 23,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhu yawma idzin nadirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Memandang Tuhannya. Jadi pada hari itu dimaksud pada hari kiamat, penduduk surga karena orang-orang beriman berseri-seri karena ketemu dengan Allah, Rabb-nya. Kemudian Imam Nawawi di dalam Sirah Muslim, para penduduk surga ditanya pada Allah, apa engkau sudah ridho dengan nikmat di surga ini? Kira-kira gitu bahasa umumnya. Penduduk surga jadi heran, ya Allah, kami ridho dengan semua nikmat yang kau berikan pada kami di surga ini. Ada nikmat yang lebih nikmat dari nikmat yang kau berikan saat ini? Ternyata ada. Dibukalah hijab sehingga para penduduk surga itu bisa melihat Allah secara langsung tanpa hijab. Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Benang merahnya adalah tadi yang di dunia sesama manusia itu begitu janjian yang ketemu fisik di dunia, bagaimana dengan pertemuan kita nanti di akhirat? Ketemu dengan Allah dan ketemu dengan saudara kita semua yang seiman, ya. Nah, itu yang kita harapkan dengan melihat dalil Quran dan hadis. Untuk itu sangatlah rugi kalau kita tidak mau menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu kita jadi tahu salah satu dalilnya bahwa nanti kita bisa ketemu dengan Allah secara langsung dengan membaca salah satu surat Al-Qiyamah dan di Sirah Muslim. Bandingannya jauh antara tadi yang ketemu di hajatan di Masjid Al-Azhar dan saat penduduk surga. Luar biasa. Ini saya ceritakan, makanya mari kita mulai pilih-pilih teman yang selalu mengingatkan kita pada Allah Azza wa Jalla. Itulah teman yang sebenarnya. Untuk itu, mari kita untuk selalu istiqomah, belajar Al-Quran, mengikuti kajian, sehingga semakin bertambah ilmu kita, dan semoga sisa umur kita ini umur yang berkah. Barangkali itu saja yang mau kami sampaikan. Semoga bermanfaat, dan mari kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Bapak Iwan Hambali yang sudah menyampaikan pesan-pesan kepada kita semua. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Semoga kita diberikan tambahan semangat, kemudahan dan kesehatan, serta tetap istiqomah di dalam menuntut ilmu dan beramal soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan gelang, dan manusia mati meninggalkan nama. Kalimat ini tentu tidak asing terdengar oleh telinga kita, dikarenakan peribahasa ini sudah sangat lama ada. Maksud dari peribahasa ini sendiri yaitu menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang bernyawa saat mati atau meninggal tentu akan meninggalkan sesuatu. Terkhusus manusia yang saat meninggal akan tetap meninggalkan nama, di mana nama ini bisa menuju kepada hal yang baik atau malah sebaliknya. Nah, adapun nama ini dibentuk dari kebiasaan ataupun perilaku yang dinampakkan selama manusia hidup. Perilaku ataupun kebiasaan ini biasa kita kenal dengan akhlak. Akhlak ataupun tingkah laku dalam Islam merupakan hal yang sangat harus diperhatikan oleh setiap insan. Hal ini bukan hanya karena akhlak akan menjadi kenangan saat seorang itu telah tiada, namun juga menjadi faktor terlaksananya berbagai macam ibadah dengan baik yang akan dinilai langsung oleh Allah SWT. Memiliki akhlak yang baik merupakan kewajiban seluruh umat Islam untuk mengusahakannya. Karena akhlak adalah penentu kebahagiaan seseorang dalam kehidupannya. Derajat akhlak sendiri sangatlah tinggi di mata Islam, maka dari itu sebagai seorang muslim hendaklah kita memiliki akhlak yang baik. Badan basah terkena hujan, ganti baju tak kedinginan. Yang benar ayo kita teruskan, yang keliru ayo kita tinggalkan. Ya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, untuk itu marilah kita dengarkan dan kita simak
Pemaparan materi kajian kita pada malam hari ini yang insya Allah kajian akan disampaikan oleh Al-Ustadz Fahmi Iramsyah MPD akan membahas kajian Minhajul Muslim dengan tema akhlak berbuat baik. Kepada Ustadz Fahmi Iramsyah MPD kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ya Bapak Bambang Budianto selaku MC. Kemudian tadi membuka Pak Iwan Hambali serta guru kita bersama Ustadz kita Ustadz Syam dan seluruh jemaah sekalian tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semoga seluruh aktivitas kita dimanapun kita berada selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelapangan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma hata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa assahu kitabuk wa dallahum an sadatina Abi Bakr Umar Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Puji syukur pada hari ini senang rasanya bisa kembali bertemu ya dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jemaah berkah mulia Indonesia. Ini ada yel-yelnya nggak ya? Berkah mulia apa? Ada. Gimana? Lupa saya malah. Malah lupa. Ada. Sehat. Salam berkah mulia Indonesia. Gimana? Salam berkah mulia Indonesia. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Oh iya, panjang ya. Iya, benar. Ya. Senang sekali rasanya bisa bertemu kembali setelah cukup lama ya. Terakhir itu lupa tuh kapan, waktu saya masih ada kegiatan ngisi di Anyer waktu itu ya kalau nggak salah. Alhamdulillah sekarang bismillah Allah mengizinkan kita kembali bertemu bermuajahah. Saya menggantikan guru kita ya, Ustadz Abu Ukasyah. Kita doakan mudah-mudahan beliau dimudahkan urusannya. Anak beliau yang diwisuda diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Jemaah min Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini berdasarkan panduan ya dari Ustadz Syam, kita insya Allah masuk pada pembahasan tentang akhlak berbuat baik ya, pasal yang ke-8 melanjutkan kajian sebelumnya. Jemaah min Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita meninjau, memang Islam ini diunggulkan dari sisi akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak mukjizat Nabi itu yang sifatnya di luar logika, seperti Nabi Sulaiman berdialog dengan hewan gitu ya, dan seterusnya. Atau Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan, kemudian juga bisa memakan ular, walaupun pernah ada riwayat Nabi membelah bulan. Namun esensi dari perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi seperti dibacakan oleh yang tadi tilawah ya Pak Sunardi kalau nggak salah ya, bahwa khuluqin azim nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki akhlak yang agung. Maka para ulama menyatakan akhlak itu bagian yang tidak terpisahkan dari karakter seorang muslim. Pertanyaan pertamanya adalah, apa sih Pak kira-kira bedanya akhlak dengan karakter Pak? Monggo Pak, siapa yang mau sharing? Apa bedanya akhlak dengan karakter? Monggo. Akhlak dengan karakter Pak. Silakan Bapak Ibu, nggak usah malu-malu. Ternyata ada perbedaan cukup signifikan antara akhlak dengan karakter. Ini bisa ini nggak ya? Ini ada whiteboardnya nih. Agama, karakter, sifat. Coba ya, coba bisa nggak nih?
Oh, bisa. Akhlak dengan karakter. Akhlak itu dibentuk, karakter itu asli, natural. Oke, ada lagi, Pak? Ternyata ada perbedaan signifikan. Kalau bicara akhlak, sesuai tuntunan agama, kalau karakter, sifat manusia tanpa agama. Sifat manusia tanpa agama. Tanpa menunjuk masalah agama. Oke, boleh ya. Ternyata kalau kita mengkaji ini, akhlak dengan karakter ini bersumber dari dua hal yang berbeda, Pak. Jadi akhlak ini adalah hasil dari agama. Ya, pemahaman yang terbaik, yang baik atas agama, maka dia melahirkan yang namanya akhlak. Oh, hilang nih. Jadi pemahaman yang baik atas agama, dia bisa melahirkan yang namanya akhlak. Kalau karakter, dia dihasilkan dari pendidikan, dia dihasilkan dari budaya. Itu karakter. Jadi orang Jepang misalnya ya, orang Jepang itu berkarakter atau berakhlak? Karakter ya. Saya pernah ketinggalan ini, Pak. Saya tinggal di Birmingham waktu itu. Pergi ke London, sempat kehilangan tas. Begitu pulang dari London sekian hari, saya kembali ke situ, saya bilang, saya kehilangan tas. Dia nanya tuh, tasnya kayak gimana? Gini. Sekian hari tas itu hilang, itu ada lagi, Pak. Dikembalikan itu oleh petugasnya. Lah ini karakter atau akhlak? Akhlak. Dia mengembalikan tas saya. Atau ada teman saya di Jepang itu pernah ketinggalan kamera, Pak. Duduk, ketinggalan kamera, dia udah jalan jauh, balik lagi, itu masih ada tuh kameranya. Kalau di Indonesia kira-kira gimana, Pak? Hilang. Lah itu karakter atau akhlak? Karakter. Itu karakter, Pak. Karakter. Nah pertanyaannya, apakah karakter yang baik itu menyelamatkan seorang manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabannya tidak. Karena karakter yang baik ketika dia tidak memiliki konsep akidah yang jelas, maka di saat yang bersamaan dia zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi orang-orang tadi non muslim itu walaupun dia baik, ya kebaikannya itu tidak akan membawa dia baik di azab di alam kuburnya, tidak akan membawa dia baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kebaikan dia dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, orang-orang Jepang karakternya baik, buang sampahnya tidak sembarangan dan seterusnya, maka negerinya nyaman, tidak kotor. Ketika banjir terjadi, airnya bening. Allah balas, hal jazaul ihsan illal ihsan. Namun akhlak ini buah dari pemahaman atas agama. Jadi akhlak ini dasarnya, pondasinya adalah agama ya. Pondasinya adalah agama. Maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita untuk memiliki yang namanya akhlak, ya, untuk memiliki yang namanya akhlak. Maka pernah dalam satu riwayat disampaikan oleh Syekh di sini, kita sudah sama-sama tahu, saya pikir riwayatnya, yakni ketika malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perihal apa, Pak? Perihal 3 poin, iman, Islam, dan ihsan. Hadza Jibril atakum liyu'allimakum amrodinakum. Datang kepada kalian untuk mengajari kalian urusan agama kalian. Yang dimaksud dalam urusan agama kalian dalam hal ini adalah yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga adalah ihsan. Jadi pemahaman akidah yang baik
pemahaman agama yang baik, maka dia akan menghasilkan akhlak. Nah, akhlak ini yang akan menyelamatkan kita dari azab kubur. Akhlak ini yang insya Allah akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Allah memberikan keadilannya. Orang-orang seperti itu dibalas, Pak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Namun dia tidak selamat di azab kubur. Dia tidak selamat di azab kubur. Yang kita harapkan kan hidup kaya raya, ya, berkah, kemudian mati husnul khotimah, dimasukkan ke dalam surga. Betul, Pak? Amin. Itu kan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka ini yang perlu kita garis bawahi gitu. Anak-anak dan keluarga kita yang perlu kita yang perlu kita push itu adalah pendidikan akhlak. Jadi ketika dia berbuat baik, dia based on-nya adalah Quran, based on-nya adalah sunnah. Sehingga perilaku dia menjadi pahala. Perilakunya menjadi pahala. Karena di antara penyebab diterimanya amal ada berapa, Pak? Ada yang masih ingat? Sebab diterimanya amal itu ada berapa? Ya? Ada berapa, Pak? 2, Ustaz. Apa aja, Pak? Ikhlas dan sesuai tuntunan Rasulullah. Ya, ikhlas dan ittiba'ur Rasul. Maka ketika berbuat baik karena menjalankan tuntunan Rasulullah, berpahala nggak? Berpahala. Sebaliknya mereka mungkin menjalankan seperti perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka tidak ikhlas. Mereka tidak dalam konsep ibadah. Mereka tidak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nilainya di sisi Allah seperti debu di atas batu. Ketiup angin hilang, kena air hilang. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini kembali ke konsep dulu ya Pak. Karena saya seringkali menemukan kita masih salah dalam konsep. Jadi akhirnya membandingkan bahwa tuh lihat tuh orang Barat keren, tuh lihat tuh orang Jepang keren. Ya mereka keren, pendidikannya keren, akhirnya membentuk karakter. Tapi itu bukan akhlak. Beda kalau kemudian dia menjadi mu'alaf, dia menjadi seorang muslim, maka itu berubah, dia menjadi akhlak. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi berbuat baik ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Atau dalam kaidah para ulama misalnya disampaikan tahaddu tahabbu. Sering-seringlah kasih hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Enggak tahu nih ada program tukar kado enggak nih? Berkah Mulai Indonesia nih. Hah? Sering-sering kasih hadiah. Ya. Ini mau beli Minhajul Muslim, tiba-tiba nanti di depan rumah udah ada gitu kan, udah ngirimin. Itu hadiah tuh. Masya Allah, hadiah tidak ternilai Pak. Buku itu hadiah yang luar biasa. Ya, hadiah yang cukup strategis itu buku. Karena apa? Ketika dipelajari, kemudian dia menjadi ilmu, diilmui dan dilaksanakan, maka pahalanya insya Allah mengalir pada yang memberi buku. Nah, habis ini rebutan nih Pak. Habis ini rebutan minta alamat teman-temannya ya Pak. Ya, minta alamat, pokoknya tenang. Nyampe gitu ya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, wa ahsinu, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian innallaha ya'muru bil adl wal ihsan. Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Maka kita perlu bantah orang-orang liberal misalnya yang menyatakan bahwa Islam itu harus direformasi dan seterusnya. Padahal ternyata negeri yang pertama kali membuat satu konsep yang indah ya, satu konsep yang mengatur tatanan hidup orang banyak sebelum adanya LBB, sebelum adanya PBB, itu wilayah mana Pak? Madinah. Makanya ada sebuah buku judulnya kalau saya tidak salah, Piagam Madinah, Konstitusi Pertama Umat Manusia.
Maka terus kenapa Nabi mengusir orang Yahudi? Tidak ada kebencian Nabi pada orang Yahudi. Buktinya apa? Nabi itu bermuamalah dengan orang Yahudi nggak, Pak? Bermuamalah dengan orang Yahudi. Lantas kenapa mereka diusir? Karena mereka melanggar perjanjian. Mereka melanggar piagam Madinah. Tapi dasarnya bukan kebencian. Lawang Nabi itu bertransaksi kan. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan akhir hidup Nabi itu apa Pak yang masih digadaikan di orang Yahudi? Ada yang masih ingat? Ada barang Nabi yang tergadai di orang Yahudi? Baju besi. Baju besinya. Sampai saya membaca sebuah tulisan bagus sekali. Syekh itu bilang begini, kata Syekh itu. Padahal Nabi itu dikelilingi orang-orang kaya, Pak. Ya, Abu Bakar kaya raya. Umar kaya raya, Utsman kaya raya. Hanya Ali saja. Ali menantu yang tidak kaya raya. Ali itu tidak kaya raya. Tapi Abu Bakar, Utsman, Ali itu kaya raya, Pak. Jadi seandainya waktu itu Nabi menyatakan ada kebutuhannya, kira-kira akan dibantu nggak, Pak? Pasti dibantu. Tapi kenapa Nabi kemudian menggadaikan pada orang Yahudi? Maka kata beliau, Nabi kita sedang mengajarkan pada kita. Dalam urusan muamalah itu bisa dengan siapapun. Bisa dengan siapapun. Adapun Nabi kemudian mengusir mereka, dasarnya karena mereka melanggar perjanjian. Ya, ini perjanjian piagam Madinah. Tapi Nabi berlaku adil. Bahkan misalnya kita tahu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Sewaktu Umar menugasi Amr bin As ya di Mesir, kemudian ada salah satu kebijakan Amr bin As pada saat itu apa, Pak? Membangun masjid di tanah milik seorang nenek Yahudi kan gitu. Nenek ini kemudian mengadu pada Umar dan Umar kemudian memberikan teguran, ngasih tulang ada coretan. Maka kita tidak boleh kemudian karena ketidaksukaan kita berlaku tidak adil. Disinilah perannya dakwah gitu. Yang ada kita menawarkan kepada mereka untuk menikmati Islam, untuk masuk ke dalam Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 83, wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Para ulama bilang kata-kata itu cerminan jiwa. Ya, kata-kata itu cerminan jiwa. Untuk menilai seseorang ya lihat saja kata-katanya. Walaupun sekarang kata-kata sudah bertransformasi, Pak. Ya, sekarang tuh eranya seperti era kita sudah masuk era di mana komunikasi tidak lagi hanya dengan mulut. Jadi saya merenung, Pak. Surat Al-Baqarah, surat Yasin ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini sebenarnya ayat konteksnya nanti di akhirat, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akan kami kunci ya mulut mereka. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, akan ada datang hari mulut mereka itu dikunci. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tangan mereka akan berbicara. Dan kaki mereka akan menjadi saksi tentang apa yang mereka bicarakan. Sekarang, Pak, tangan bisa berbicara nggak, Pak? Sekarang tangan berbicara, Pak. Dengan apa, Pak? Update status. Apa lagi, Pak? Ya, ngirim WA. Tangan bergerak, membuat kata-kata. Maka sekarang dimensinya udah lebih luas. Kalau dulu kata-kata adalah cerminan jiwa, maka hari ini media sosial adalah cerminan jiwa. Postingan kita adalah cerminan jiwa kita. Betul, Pak? Apa yang diposting, apa yang dikirim di grup-grup WA itu cerminan kita. Itu cerminan kita. Maka hati-hati bukan hanya pada mulut sekarang. Mulutmu harimaumu, sekarang tuh udah tambah lagi, Bu. Jarimu harimaumu. Ya, karena berapa banyak orang yang akhirnya masuk penjara gara-gara undang-undang ITE misalnya ya. Karena dia menghujat orang dan seterusnya. Ini kan melalui ini, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi sekarang kita perlu juga menjaga. Jadi akhlak hari ini bukan hanya pada apa yang dibicarakan sebagaimana firman Allah tadi, wa qulul linnasi husna,
dan ucapkanlah kata-kata yang baik, tapi juga hari ini dan kita berbaiklah di semua bidang termasuk dalam media sosial, apalagi nanti menjelang 2024 gitu ya, mungkin banyak informasi berseliweran. Hati-hati Pak, jangan sampai kita umat Islam diadu domba. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat An-Nisa ayat 36. Wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu. Wabizil kurba, karib terdekatmu. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jarizil kurba, tetangga yang dekat. Wajarizil junubi, tetangga yang jauh. Wasahibi bil jambi, teman-teman sejawat. Wabnis sabil, ibnu sabil, wama malakat aimanukum, dan hamba sahayamu. Surat An-Nisa ayat 36. Jadi kita diperintahkan baik. Maka ada hasanah di dalam kebudayaan kita, misalnya istilah pagar mangkok. Ya. Jadi saya cerita ya, pesantren kami dulu tuh Pak, luasnya sekitar 110 hektar Pak. Kira-kira ada pagarnya nggak tuh? Gak ada pagarnya Pak. Maka dulu kayak saya bilang pagarnya itu adalah pagar mangkok. Sering-sering ngasih ke orang-orang sekitar gitu. Sering ngasih ke orang sekitar, diharapkan adalah akhirnya terjadi hubungan yang baik dan harmonis dengan orang-orang sekitar. Pagar mangkok. Tahaddu tahabbu. Kan bukankah ada pepatah menyatakan semakin berisi semakin merunduk. Maka untuk menundukkan orang sering-seringlah isi perutnya Pak. Isi perutnya. Dan ini bagian dari akhlak ya. Ini bagian dari akhlak. Bahkan tetangga dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Perhatikan Pak ayatnya. Wal jarizil kurba. 2 kali Allah menyebut tetangga di sini Pak. Wal jarizil kurba wal jarizil junubi. Tetangga baik yang dekat maupun tetangga yang jauh. Seringkali kita berpikir akhlak kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dengan tetangga juga ada akhlak kepada tetangga. Sampai kemudian Nabi pernah bilang saking urgensinya kita menjaga hubungan dengan tetangga, sampai Nabi bilang, sampai aku berpikir jangan-jangan tetangga bisa menerima warisan. Walaupun gak terjadi akhirnya. Tapi dari situ para ulama kemudian menyatakan al-jaru qoblad daru. Diulangi Pak, ada yang bisa mengulangi Pak? Al-jaru qoblad daru. Ya, pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Pilihlah tetangga sebelum memilih rumah. Maksudnya apa? Lingkungan yang kondusif, bi'ah yang baik, lingkungan yang kondusif itu akan membawa kebaikan kepada kita. Ya. Jadi berkah mulai Indonesia, mudah-mudahan ini juga menjadi embrio. Akhirnya Bapak di lingkungan masing-masing juga kemudian bergerak untuk ngajak tetangga-tetangga sebelah juga buat ngaji. Kira-kira tantangannya apa Pak? Ketika ngajakin orang buat ngaji itu apa kira-kira tantangannya? Paling nggak mau doang. Nggak mau doang. Apa lagi Pak? Paling gitu-gitu doang. Paling gitu-gitu doang. Atau ada juga, sok urusin aja diri sendiri gitu ya. Ngapain urusin orang lain, itu sering tuh. Padahal sebetulnya memang kita dalam rangka ngurusin diri sendiri. Kita mengajak orang lain dalam rangka ngurusin diri sendiri Pak. Karena apa? Ketika lingkungan kita baik, kondusif, kita pun nyaman. Kita mau pergi sebentar, mau umroh, mau haji, anak dan istri misal ditinggalkan, atau anak-anak ditinggalkan, bapak ibunya pergi untuk umroh atau haji dengan waktu yang agak lama. Nyaman gak kira-kira kalau lingkungannya baik? Nyaman Pak. Apalagi kemudian kita meninggal dunia, kalau lingkungan kita kondusif, insya Allah anak-anak juga terjaga. Makanya dalam urutan perbaikan masyarakat itu selalu tuh urutannya islahun nafs, ya, kemudian takwinul baitil muslimin, perbaikan diri, kemudian pembentukan keluarga muslim, berikutnya irsyadul mujtama, perbaikan masyarakat. Nah masyarakat itu bisa diperbaiki ketika kita memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Makanya kalau kita melihat sirah nabawiyah, Nabi aktif di masyarakatnya.
Nabi aktif di masyarakatnya. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Sesungguhnya Allah itu mewajibkan berbuat baik ala kulli syai, pada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kamu hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzabha. Jika hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Masya Allah ya. Kita bentar lagi mau Idul Adha. Kapan Pak Idul Adha Pak? Tanggal berapa? Tanggal? 10 Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, betul ya. Kita sebentar lagi Idul Adha. Para ulama itu menyatakan luar biasa Pak, adab-adab di dalam berkurban. Di antaranya itu apa? Pisaunya harus tajam. Terus usahakan hanya sekali, supaya tidak menyiksa. Kemudian hewan itu dibuat nyaman. Dimaknai para ulama nanti dibuat nyaman itu jangan sampai dia melihat proses temannya disembeli atau kita kemudian sambil ngasah di depan dia. Lihat nih sebentar lagi ente misalnya gitu ya. Bahkan terhadap binatang pun Islam itu membuat aturan, ada rule-nya. Ketika berperang Nabi sering berpesan jangan kemudian sembarangan untuk menebang pohon. Ya. Kemudian orang-orang tua, nenek-nenek, anak-anak yang tidak terlibat itu tidak boleh diperangi dan seterusnya. Ada adab, bahkan dalam keadaan perang pun kita punya adab. Coba deh bandingkan Pak, sejarah perangnya Nabi SAW dan para sahabat dengan perangnya Mongol. Kubilai Khan, Genghis Khan, coba Pak, bandingkan Pak. Jauh Pak. Jauh Pak. Jadi akhlaknya bahkan sampai kepada perang pun kita ada adabnya. Berkurban ada adabnya. Makanya Nabi bilang bahwa ala kulli syai, perbuatan baik itu kepada semua. Kepada semua. Artinya termasuk lingkungan, ya. Bapak-bapak yang punya lembaga, ketika misalnya mau beriklan di pohonnya kalau bisa jangan diketok Pak. Diketok pakai paku. Diikat aja gitu. Ya, ini pohonnya diketok. Diketokin pakai paku. Ya. Akhlak terhadap lingkungan. Islam tuh mengatur itu luar biasa, Masya Allah. Kemudian, nah ini nih yang tadi saya sampaikan. Wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih zabihatah. Dan hendaklah seorang dari kalian mengasah mata pedangnya dan membuat nyaman hewan sembelihan. Ini sangat kontekstual banget ya hari ini ya. Tadi membuat nyaman hewan sembelihannya. Jadi bahkan terhadap binatang sembelihan yang mau disembelih pun Islam mengajarkan kepada kita untuk membuat hewan itu nyaman. Ya, untuk membuat hewan itu nyaman, tidak kemudian membuat hewan itu mengamuk dan seterusnya. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah bagaimana pembentukan akhlak? Bagaimana pembentukan akhlak? Kita tadi sempat membahas ya 3 poin di kalimat sebelumnya, yakni iman, kemudian Islam. Islam adalah rule-nya, iman adalah spiritnya, ya. Akidahnya itu terpompa dari keimanan yang baik. Islam itu aturan mainnya. Karena Islam mengatur, maka tidak ada istilah Islam liberal tuh nggak ada Pak. Liberal kan bebas, Islam terikat. Gimana ceritanya? Terikat tapi bebas. Nggak ada Pak. Dimanapun pasti kita ada aturan, betul Pak? Masuk ke perusahaan, masuk ke mana kita ada aturannya. Maka di mana kuncinya? Di antara bentuk kuncinya agar kita bisa memiliki akhlak yang baik, kata Syekh di sini, adalah dengan selalu merasakan seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala, atau kalaupun tidak bisa melihat, sekurang-kurangnya kita merasakan bahwa Allah mengawasi dan melihat kita. Nah, hal inilah yang disebut dengan ihsan. Maka akhlak itu bisa terbentuk
ketika kita sudah memegang dengan baik 3 poin ini. Islam, iman, satu lagi apa Pak? Ihsan. Ya. Kalau bahasanya Pak Ari Ginanjar 165. 5-nya rukun Islam, 6-nya rukun iman, 1-nya ihsan. Nah, Bapak mau bikin berapa? 2, 3, 4, 7, 5, 6, mangga tuh. Tinggal nyari apa hubungannya gitu ya. Itu angka-angka saja. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara akhlak yang baik, kuncinya adalah 3. Iman, Islam, ihsan. Maka akan membentuk akhlak. Dan insya Allah kebaikan yang dimunculkan dari akhlak membawa manusia pada kebaikan fid dunia dan akhirat. Sedangkan karakter itu bisa jadi membawa kebaikan di dunia. Ya, buktinya negara-negara yang karakternya baik itu ya mereka angka harapan hidupnya tinggi. Tetangga saya di Inggris itu Pak, samping rumah itu usianya 90 tahun. Kemana-mana masih sehat Pak. Seberang rumah itu ada suami istri pasangan usianya 86 sama 82 gitu. Keluar rumah tuh masih pakai jeans. Sore-sore tuh masih nyantai karena angka harapan hidupnya tinggi Pak. Polusinya jarang gitu ya, lingkungannya bersih. Jadi ada kebaikan. Itu oke. Tetapi bisa jadi tidak menyelamatkan mereka di akhirat. Nah, repotnya kita kan begitu Pak. Ya, kita nih akhlaknya luar biasa, kajiannya luar biasa, dalilnya banyak, tapi dalam implementasi kita ini masih kurang ya. An-nadzafatu minal iman tuh dalil kita Pak. Kebersihan sebagian besar dari iman. Tapi bandingkan Indonesia dengan Singapura. Bersihan mana Pak? Akhlak kepada disabilitas. Mengakomodir orang-orang yang ada kendala dari sisi fisiknya. Allah takdirkan dia ada catatan gitu ya. Kita masih kurang di sisi-sisi itu. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, ini mudah-mudahan bisa menjadi spirit kita di malam ini. Nah, beliau memberikan contoh. Yang pertama, ihsan dalam pergaulan. Ihsan dalam pergaulan diantaranya adalah ihsan kepada kedua orang tua. Pertanyaan saya Pak, kalau orang tua sudah meninggal dunia, bagaimana bentuk ketaatan anak kepada orang tua Pak? Monggo Pak. Kita lagi bahas ihsan dalam pergaulan. Kalau di belakang beliau di sini memberikan contoh tentang orang tua. Orang tua sudah tidak ada. Bagaimana perilaku ketaatan kita kepada orang tua saat orang tua sudah nggak ada? Mendoakan. Apalagi? Ya, nyambung silaturahmi dengan silaturahmi kepada teman-teman orang tua. Nah, kalau kita lihat hadisnya, Pak, nanti di situ sama dengan yang dalil tadi. Baik yang dekat maupun yang jauh. Nah, kalau bapak-bapak membaca syarah dari hadis tersebut, ternyata dikatakan ulama yang dekat tuh maksudnya adalah adik kakaknya orang tua kita. Berarti om, tante gitu ya. Nah, sedangkan yang jauh maksudnya adalah ketika orang tua kita hidup, ada nggak orang yang sering ditemuin yang orang tua kita sering baik sama dia atau sebaliknya? Jadi mungkin ada ya orang tua kita yang setahun sekali tuh mesti main ke ini, bukan keluarga, bukan apa, tapi karena dulu pernah bantu zaman orang tua kita susah misalnya gitu ya. Saya ada misalnya orang tua saya itu karena dulu susah itu sering dibantu misalnya ya, bantu di rumah itu maka orang tua saya tuh sering ke beliau padahal tidak ada hubungan keluarga. Nah, ini termasuk yang tadi. Maka kita bisa menjalin silaturahim dengan beliau. Kalau kita melihat sirah sahabiyah, ini pernah dicontohkan oleh Umar karena hadis ini, Pak.
karena dalil ini Umar suatu saat itu sedang naik onta, kemudian beliau melihat seseorang. Jadi ada pengawalnya Umar ya pada saat itu di sampingnya. Beliau melihat ada orang sedang berjalan kaki, orang tua. Oleh Umar kemudian didatengin, Umar peluk dan Umar sangat sopan pada orang itu disuruh naik onta. Nah ini orang di belakangnya, anak buahnya ini bingung. Ini kenapa Amirul Mukminin seperti itu? Ya, begitu sudah sampai, maka orang ini bertanya, wahai Umar itu kira-kira tadi kenapa kamu kayak gitu? Kamu memuliakan banget orang itu, bukannya orang itu pejalan biasa aja gitu. Ternyata kalimat Umar apa? Dia adalah kerabatnya orang tuaku dulu. Nah, ini pelajaran Pak, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ini Pak. Bahwa ketaatan pada orang tua itu tidak pernah putus. Hatta orang tua sudah tidak ada, diantara dengan menjalin silaturahim. Kalau istilah kampung saya itu ulah parem obor lah gitu ya. Jangan sampai obor itu mati. Apa Pak kira-kira maknanya Pak? Jangan sampai obor mati maksudnya apa? Bahasa Jermannya juga paten obor. Aduh, bahasa Jerman ya. Kalau bisa silaturahim itu tetap ada. Ya, paling enggak dengan anak-anaknya ketika dia sudah nggak ada, misalnya anak-anak kita dan gitu loh. Jadi ada saling silaturahim gitu. Saling silaturahim. Dan ini ternyata bagian dari bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Kalau Syekh di sini menyatakan taati keduanya, menyampaikan kebaikan pada keduanya, tidak menyakiti, mendoakan dan memohon ampun keduanya, menunaikan janji keduanya dan memuliakan teman-teman keduanya ya. Memuliakan teman-temannya. Yang kedua, jemaah min Allah Subhanahu wa taala yakni ihsan kepada sanak kerabat. Ya, menjauhi hal yang mengganggu mereka berupa kata-kata ataupun perbuatan buruk dan seterusnya. Makanya lawannya ia zalim kepada keluarga. Ya, salah satu bentuk yang kita tahu adalah perilakunya Abu Lahab dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bapak tahu Pak? Ada yang tahu rumahnya Abu Lahab itu di mana Pak? Dari rumahnya Nabi itu berapa blok Pak? Berapa gang bedanya rumah Nabi dengan rumahnya Abu Lahab? Ada pernah belajar tentang itu nggak Pak? Denah perumahannya Nabi, ya? Jadi rumah Nabi itu Pak dengan Abu Lahab itu samping-sampingan Pak. Rumah Nabi dengan Abu Lahab itu samping-sampingan. Kemudian rumahnya Abu Jahal itu agak jauh ya di seberangnya. Sekarang tuh jadi toilet. Toilet di dekat Bukit Sofa, dekat maktabah di sana itu rumahnya Abu Jahal. Ini mudah-mudahan kapan-kapan belajar sirah di sana tuh ya. Jemaah Berkah Mulia Indonesia umroh bareng. Waduh, Masya Allah. Jadi kajiannya di sana langsung, Pak. Amin. Abu Lahab itu karena dekat rumahnya Nabi ya, sampingnya Nabi, maka Abu Lahab tuh tahu betul-betul denah rumahnya Nabi, dapurnya di mana, kamarnya di mana dan seterusnya. Maka pernah Abu Lahab itu menyuruh istrinya, ya Ummu Jamil waktu itu, naruh itu kotoran di wadahnya, wajannya Nabi SAW di dapur. Di dapurnya Pak. Karena tahu posisi dapurnya kan, langsung ditaruh di sana. Pertanyaannya Pak, apa yang dilakukan Nabi Pak? Nah, kalau bapak-bapak digituin kira-kira apa yang bapak lakukan Pak? Lapor polisi. Nabi bersabar Pak, hanya dibuang, kata dia, apa salah saya, apa ini perilaku keluarga Bani Hashim. Atau kita lihat akhlak Nabi sewaktu Nabi ditimpuki di Taif. Ya. Kita tahu bahwa Nabi kemudian ditimpuki sampai malaikat Jibril datang, seandainya engkau berdoa kepada Allah akan kuperintahkan tuh malaikat penjaga gunung untuk membalikin tuh gunung itu. Tapi Nabi SAW tidak mendoakan keburukan kepada keduanya. Nanti juga ada kisah ini Pak di belakang ini tentang akhlak di dalam kitab ini. Maka ini perlu kita pelajari Pak. Makanya sirah itu penting. Sirah itu penting untuk kita melihat bahwa realitanya memang Nabi itu ya manusia yang luar biasa gitu. Dan itu sangat ilmiah gitu ya. Ada perilaku yang sangat manusiawi, ada yang memang menunjukkan betul-betul beliau adalah seorang Nabi. Kemudian yang ketiga, ihsan pada anak yatim. Kata Syekh di sini adalah menjaga harta mereka.
Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memelihara anak yatim, yang punya lembaga atau yayasan anak yatim, maka jangan sampai anak yatim itu seperti etalase saja. Dipakai buat memancing donasi. Dipakai untuk memancing donasi, dipakai untuk apply proposal, supaya apa? Nanti setelah Ramadan 30 hari keliling tuh, setiap buka bersama itu dapat job yang banyak untuk dapat sumbangan dan seterusnya. Tetapi kemudian mereka tidak diopeni. Ya pakaiannya nggak diberikan, sekolah akses pendidikannya nggak disampaikan dan seterusnya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala kata Syekh di sini, ihsan pada anak yatim yaitu menjaga harta mereka, melindungi hak-hak mereka, mendidik, membina, membahagiakan mereka. Jangan sampai menyakiti atau membentak mereka, berseri di wajah di hadapan mereka, serta sering-sering mengusap kepala mereka. Ini beliau sampaikan di sini, Pak. Ya, anak-anak yatim itu perlu sering diusap kepalanya. Dan saya juga mengkritik kalau kemudian ada yang mengundang anak yatim, tapi juga mengundang anak-anak yang lain gitu ya. Pas giliran pestanya dimulai, misalnya gitu, habis baca doa, itu anak yatimnya ditaruh di pojok, Pak. Anak yatimnya ditaruh di pojok, yang lainnya tamu-tamu agungnya, ya dalam tanda kutip, temannya, teman-teman anaknya di sekolah misalnya, itu memakai fasilitas makan apapun, yang anak yatim itu di pojok, dikasih nasi kotak gitu ya. Dan dia melihat anak-anak seusia dia itu makan prasmanan. Makannya enak-enak di situ. Dia makan nasi kotak di pojokan. Kira-kira perasaan anak itu gimana tuh? Ya, jadi saya request tuh, Pak. Saya tidak melarang, tentunya mangga. Itu bagus ketika memang kita ikhlas membantu anak-anak yatim. Tapi ketika mereka sudah ada di rumah kita, lakukan mereka sama dengan teman-temannya anak-anak kita, Pak. Terjadi nggak Pak kayak gini, Pak? Sering terjadi nggak? Hah? Anak yatim hanya jadi etalase aja, Pak. Ya, hanya menjadi simbol. Begitu selesai, anak yatimnya kemudian dipinggirkan, ya, terus sudah. Saya membayangkan ya Allah gimana perasaannya mereka tuh. Hati-hati, harus peka Pak. Empati gitu ya, empati dengan anak-anak yatim ini. Kemudian berikutnya kepada orang-orang miskin. Di antara ihsan kepada orang miskin adalah dengan menghilangkan kelaparannya, menutupi auratnya, gemar menganjurkan untuk memberi makan mereka, tidak meremehkan mereka, sehingga mereka tidak merasa hina. Seringkali banyak di beberapa tempat ya, saya menyaksikan masjidnya agung luar biasa, masjidnya indah luar biasa, tapi di luar sana masih terdengar kabar ada orang-orang yang kelaparan, gak jauh dari masjid. Ada anak-anak nggak bisa melanjutkan sekolah, padahal masjidnya kasnya ratusan juta. Pertanyaan saya Pak, boleh nggak infak masjid itu digunakan untuk memberikan hadiah pada orang miskin, untuk memberikan makanan pada orang yang lapar di sekitar masjid, untuk membantu menyekolahkan anak-anak di sekitar masjid, boleh nggak Pak? Atau infak itu hanya untuk bangunan saja? Boleh. Boleh. Boleh Pak. Boleh. Karena ketika infak itu diamanahkan kepada DKM, diamanahkan kepada masjid, maka DKM itu berhak mengelola. Nah, paradigma kita masih seakan-akan indikator kehebatan DKM adalah ketika masjidnya megah, terus lampunya itu di luar nyala-nyala kelap-kelip gitu. Lampunya nyala-nyala kelap-kelip, setiap tahun ganti warna, ganti ini, ganti itu gitu ya. Bangunannya diperbagus, tapi kemudian hampa dalamnya. Tidak ada suasana ruhiyah. Tidak ada orang yang merasakan kebaikan dari masjid. Dan saya pernah menyaksikan langsung pada sebuah tempat, kasnya ratusan juta, pas baru tahu sih. Masjid sampai ratusan juta gitu ya. Tapi kegiatan pengajian nggak ada. Terus saya lihat jadwal-jadwal pengajiannya nggak ada. Ya, kemudian orang-orang di sekitarnya nggak tahu ada kontribusi dari masjid atau nggak. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Di lingkungan kita masjid itu betul-betul bisa berdaya guna. Jangan sampai masjidnya indah, masjidnya mewah, di samping masjid ada anak pintar tidak bisa sekolah karena nggak punya biaya.
Ya, di samping masjid ada anak yang mohon maaf sepatunya sudah sekian tahun robek, bolong, udah nggak layak pakai, belum bisa ganti-ganti karena nggak ada biaya. Ini miris gitu Pak. Ini bagian dari akhlak. Ini bagian dari akhlak. Maka di sini Syekh mewanti-wanti kita tentang ihsan kepada orang-orang miskin. Tidak meremehkan, tidak membuat mereka merasa hina. Tidak dizolimi dan juga jangan sampai memperlakukan mereka dengan tidak senonoh, kata Syekh di sini. Kemudian ihsan terhadap Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa Pak? Ibnu Sabil apa? Orang yang dalam perjalanan. Orang yang berada dalam perjalanan, orang yang safar. Sebetulnya orang yang safar itu adalah di antara bagian orang yang mustajab doanya Pak. Makanya ketika kita safar, salah satu sunnah orang-orang yang sedang safar itu dianjurkan kita banyak membaca doa. Karena doanya para musafir itu mustajab. Doanya para orang-orang yang safar itu mustajab. Nah pertanyaannya adalah, bagaimana sikap kita kepada Ibnu Sabil? Kalau ini saya lihat udah banyak terjadi perubahan. Saya merasakan kemarin ketika mudik tuh Pak. Kemarin saya lebaran 2 kali mudik, pertama ke Caruban, itu lewat tol kalau itu. Yang kedua, saya ke Brebes, itu nggak lewat tol karena dibuang. Habis lebaran itu nggak boleh lewat tol ya. Akhirnya keluar Cikampek, lewat Pantura tuh Pak. Dan saya merasakan beberapa masjid ya, ketika berhenti untuk sholat gitu ya, untuk istirahat, itu masjid-masjid itu ada ininya Pak, karpet, terus ada tempat ngopinya, disiapin sama itu DKM, hanya dikasih itu, ambil secukupnya kayak gitu loh. Nah itu alhamdulillah lah, sudah banyak yang kemudian memuliakan para Ibnu Sabil. Kemudian ihsan kepada pembantu. Di antaranya kata Syekh di sini dengan memberikan upahnya sebelum keringatnya kering, ya tidak menunda-nunda dalam pemberian gaji. Termasuk para ulama juga mewanti-wanti pentingnya para pembantu itu juga diberi pemahaman agama. Diberi pemahaman agama, misal terkait dengan menggunakan hijab. Urusan dia tidak menggunakan hijab ketika tidak kerja di tempat kita nggak jadi problem. Tapi ketika dia datang ke rumah kita, kalau dia perempuan misalnya, ya dia menggunakan hijab di situ. Itu perlu diinformasikan. Ya. Yang kedua misalnya adab. Saya seringkali menemukan orang-orang yang sebetulnya keislaman dia baik, tapi karena pembantunya atau asisten rumah tangganya ya, mohon maaf, tidak memiliki pemahaman yang baik, mohon maaf, dia ketika jemur pakaian dalam di luar rumah, Pak. Itu kira-kira kenapa? Hah? Kira-kira kenapa? Ya karena mungkin dilarang. Nggak dikasih tahu gitu. Karena dia nggak tahu kultur di situ, dia nggak tahu pemahaman yang benar bagaimana, dia main jemur saja gitu. Kan ada adabnya ya, ada adabnya dalam menjemur pun ada adabnya. Maka bagian dari tarbiyah di dalam rumah tangga itu adalah kepada mereka yang membantu kita, yakni dalam hal ini asisten rumah tangga, asisten rumah tangga. Bahkan beliau di sini menyampaikan jika ia pembantu rumah tangga maka dengan memberinya makan sebagaimana kepada keluarganya, memberinya pakaian sebagaimana seperti dipakai keluarganya. Artinya kalau ada rezeki berlebih ya sekali mungkin kasih makan atau kita fasilitasi dengan fasilitas makan misalnya ya. Kemudian ada pakaian dan seterusnya. Yang berikutnya ihsan kepada segenap manusia, yakni dengan lemah lembut dalam bertutur kata. Ya, saya menambahkan tadi Pak. Karena supaya lebih kontekstual, tidak hanya dalam bertutur kata, tapi juga dalam bermedia sosial. Dalam media sosial, jadi Bapak-bapak pasti lebih paham lah ya. Banyak pejabat di sini. Saya baru dapat tuh dari seorang HRD, orang tua murid, orang tua santri. Beliau cerita sekarang untuk dia merekrut seorang pegawai selain hasil psikotes dan lain sebagainya, makanya dia sering intip adalah media sosialnya katanya. Karena media sosial itu gambaran
perilakunya. Lah pertanyaan saya Pak, media sosial anak-anak Bapak itu sering dipantau nggak Pak? Berteman nggak Pak di medsos sama anak-anak Pak? di di Instagram, di Facebooknya gitu, terlacak gak bagaimana perilaku mereka di media sosial? Karena itu sekarang bagian dari akhlak bermedia gitu ya, akhlak dalam bermedia. Jadi selain tutur kata lemah lembut dalam kata yang sesungguhnya, maka tutur kata lemah lembut juga dalam media sosial. Kemudian ihsan kepada hewan, kita tahu kisahnya ya. Ada seorang wanita yang karena lalai menyebabkan hewan peliharaannya mati karena tidak diberikan minuman. Maka Rasulullah menyebutkan bahwa wanita seperti itu akan masuk ke dalam neraka. Kemudian ihsan dalam usaha, yakni bekerja dengan sebaik-baiknya. Kita akan tutup dengan beberapa contoh dari perwujudan ihsan yang bisa kita ambil. Di sini Syekh menyampaikan tiga kisah. Nanti mungkin saya tambahkan yang relate dengan kondisi kita. Yakni ketika perang Uhud. Perang Uhud itu kita menang atau kalah, Pak? Perang Uhud kita menang apa kalah, Pak? Kalah, Syekh. Kita kalah kalau kita berhenti pada pemaknaan menang kalah itu ditinjau dari orang yang wafat. Kita kalah. Ya, karena akhirnya pasukan musyrikin itu kembali menyerang setelah Khalid bin Walid putar arah kan gitu. Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal. Saat itu dua-duanya masih kafir. Tapi kalau kita mengkaji tentang orang yang wafat dalam jihad fisabilillah, maka perhatikan kalimatnya Umar. Jadi kalau pakai dimensi ini kita menang, Pak. Kalimatnya Umar bin Khattab setelah perang Uhud. Saya juga baru tahu pas saya belajar sirah ya, Pak ya. Saya mendalami sirah itu ternyata Umar itu tuh pernah diledekin, Pak. Jadi Abu Sofyan itu mendatangi Umar, Abu Bakar dan juga Nabi. Mereka sedang bersembunyi di sebuah tempat. Nabi bilang jangan dikasih tahu karena isu yang berkembang saat perang Uhud adalah Nabi wafat. Maka Abu Sofyan pada saat itu dengan angkuh dan sombongnya dia bilang kemarin kita kalah. Ya, kemarin kita kalah dalam perang Badar, saat ini kitalah yang menang. Umar membantah itu, Pak. Apa kalimatnya Umar, Pak? Apa kalimatnya Umar? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, bagaimana bisa kalian yang menang? Yang mati di antara kalian masuk ke dalam neraka. Sedangkan yang mati di antara kami masuk ke dalam surga. Itu kalimat Umar, Pak. Jadi kira-kira kita kalah apa menang, Pak, dalam perang Uhud? Menang. Masuk surga. Ternyata ini masalah mindset, Pak. Ini masalah mindset. Dan salah satu korban yang paling parah adalah Hamzah ya, kita tahu. Karena nanti Hindun memprovokasi Wahsy untuk membunuh Hamzah. Dan Hamzah wafat. Kemudian banyak sahabat itu dicincang. Sebetulnya bukan dicincang kayak bikin kornet gitu, Pak. Cuman banyaknya mohon maaf, hidung dan juga telinganya itu dipotong. Buat itu, Pak. Buat perhiasan. Hidung dan telinga sahabat itu menurut pendapat para ulama ya. Jadi hati-hati, Pak, kalau yang kurban itu suka dibikin hiasan-hiasan tuh, Pak, jangan-jangan ada kebiasaan lama tuh. Dibikin hiasan tuh oleh mereka. Maka sampailah berita itu pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat kemudian minta pada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah bencana tuh buat orang musyrik. Ya buat orang-orang yang zalim tuh doakan bencana deh. Nabi hanya berkata, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Masya Allah ya, Pak. Beda banget akhlak kita dengan akhlak Nabi, Pak. Nabi begitu tulus memaafkan. Karena sesungguhnya mereka lakukan karena mereka tidak tahu aja. Kalau kita gimana, Pak? Ya kayaknya emang nggak bisa dibandingkan ya, Masya Allah.
Kemudian yang kedua, kisah Umar bin Abdul Aziz yang kemudian pernah dikipasi oleh budaknya dalam kondisi yang sangat panas, dikipasi oleh budaknya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pun tertidur. Begitu Umar bin Abdul Aziz tidur, maka budaknya ikut tertidur. Maka setelah budaknya tertidur, Umar bin Abdul Aziz bangun. Beliau bangun ngelihat budaknya tertidur, akhirnya diambil kipas itu, dikipasin tuh budaknya, Pak. Kipas itu di budaknya diceritakan oleh Syekh di sini. Kemudian budaknya kaget dong. Oh, gimana majikannya ngipasin? Khalifah nih, ngipasin budaknya. Apa kalimatnya Umar bin Abdul Aziz? Sesungguhnya kamu juga manusia seperti saya yang tertimpa udara panas sebagaimana menimpaku. Maka saya mengipasimu sebagaimana kamu mengipasi saya. Dia tidak bosi gitu, Pak. Ya karena kita tahu jabatan itu ya kayak roda aja, kadang di atas, kadang di bawah. Jangan sampai post power syndrome ya, Pak. Ya, jabatan itu perputaran saja. Dan terakhir beliau berkisah tentang seorang budak ya yang sedang dimarahi oleh majikannya, tapi budaknya pintar nih. Begitu mau dimarahi, budaknya itu mengutip ayat. Kata budaknya ini, wal kaziminal ghaiz. Orang beriman itu adalah orang yang menahan marahnya. Ini Pak, inilah indahnya orang Arab, Pak. Jadi di antara budaya Arab, ya, di antara budaya Arab itu, kalau mereka marah, dipegang janggutnya, Pak. Kemudian kita bilang shollu ala nabi, maka dia akan berhenti marahnya, Pak. Semarah-marahnya orang Arab, ya, kalau dia Muslim, dipegang janggutnya, shollu ala nabi, dia akan turun, Pak. Kalau nginget Nabi itu dia langsung ini. Jadi gampang marah tapi gampang juga cepat lembut hatinya. Ya kalau orang Indonesia gimana, Pak? Marah-marah dipegang jenggotnya apa yang terjadi, Pak? Tinju. Makin marah dia. Ya orang Arab tuh kalau sudah masuk pikirannya, dia hilang marahnya. Ya karena mereka memang hatinya sebetulnya ya lembut gitu ya pada dasarnya. Hatinya memang mudah lembut. Seperti kasus ini gitu. Wal kaziminal ghaiz, orang beriman orang yang menahan marah. Oke, dia nggak marah tuh. Lalu budak itu bilang, wal afina 'anin nas. Ya, orang beriman adalah orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Kemudian dia bilang lagi, ya saya maafin kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya budak ini dimerdekakan. Ya. Allah alam bisawab. Ini mungkin beberapa hal tidak terasa sudah 2118. Hanya di pasal 18 ini memang buku yang luar biasa, Pak. Kitab yang luar biasa. Saya juga senang ya dengan ini. Makanya punya saya agak udah jelek nih, Pak. Sering dipelajari lah, kita sering bareng-bareng belajar bareng, dan memang tiap kita membaca ini pasti ada hikmah-hikmah yang luar biasa ya. Inilah sebuah karya kalau ditulis dengan dengan kesungguhan, pasti efeknya itu besar ya. Ada efek ruhiyah yang bisa sampai kepada kita, karena para ilmuwan bilang ya, para ulama bilang menulis itu mengikat makna. Jadi inilah mungkin kondisi beliau ya, Allah yarham Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberkahi Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab yang kita bahas pada malam ini juga memberikan wasilah kepada beliau untuk mendapatkan pahala dari tiap orang yang senantiasa membaca dan belajar dari kitab beliau. Allahu a'lam bishawab. Saya serahkan kembali kepada MC Pak Bambang Budianto. Syukran, tentu banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan kita dalam kematian kita dan kita diwafatkan dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Fadal Ustaz Bambang. Jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang telah Ustaz sampaikan. Untuk acara selanjutnya yaitu soal jawab. Para peserta kajian dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan baik via pesan singkat maupun langsung disampaikan kepada Ustadz Fahmi Irhamsyah. Tafadhol. Silakan teman-teman.
Silakan teman-teman. Sepertinya sudah jelas semua nih, teman-teman kita. Kalau nggak ada yang bertanya, saya mau bertanya. Silakan, Pak Iwan. Silakan. Terima kasih Pak Bambang. Ustadz Fahmi Hamzah, semoga Allah selalu melindungi Ustadz, disehatkan Amin, badannya, amin. Sama-sama. sehingga masih bisa membagi ilmunya untuk kita semua. Amin, amin. Mungkin kami mohon nasihatnya Ustadz, terutama tadi sudah sedikit disinggung untuk tahun 2024. Ini kan konstelasi politik ini begitu memanas. Kita tidak bicara politik, namun kita harus mengambil sikap supaya sesuai dengan dalil. Mungkin ada nasihat, Ustadz, bisa kita menyikapkan muslimin dalam rangka menghadapi tahun 2024 ini supaya sesuai dengan dalil. Terima kasih, Ustadz. Baik, sekarang Pak Iwan. Pertama, saya teringat pesan guru saya lah ya. Beliau selalu bilang, jangan pernah gampang mengikuti orang benar, tapi ikutilah kebenaran. Karena kalau orang benar, hari ini benar, besok dia bisa salah. Tapi kalau kebenaran itu nggak akan pernah mungkin salah. Kalau kita mengandalkan pada makhluk, pasti akan kecewa. Maka urusan apapun, apalagi urusan terkait dengan kepemimpinan, kita perlu betul-betul banyak istikharah gitu ya, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dalam memilih, pilihannya pilih yang menang atau pilih yang soleh gitu ya, pilih yang soleh. Yang soleh belum tentu menang, Mbak. Nah, kalau kalimatnya Ustadz Zarkashi itu, beliau bilang, maka pilihlah pemimpin yang kira-kira kalau kita ditanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hisab kita akan ringan. Walaupun dia belum tentu menang. Karena itu urusan dunia saja tuh. Tapi paling tidak begitu di akhirat kita ditanyakan apa yang sudah kita perbuat, ya kita sudah bisa bertanggung jawab. Kita menggunakan tangan kita untuk memilih orang yang sesuai dengan syariat. Jangan sampai orang yang pro LGBT dan seterusnya gitu ya. Film porno dan lain sebagainya misalnya, itu yang kemudian kita pilih. Walaupun mungkin yang lain belum tentu menang. Tapi kembali kepada kita ya, bahwa pilihlah yang kira-kira ringan hisapnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan sampai kemudian negeri yang luar biasa indah ini jatuh kepada orang-orang yang nggak benar lah. Pilihan kembali kepada kita semua. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan? Ya Pak. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Menyambung yang tadi, yang membuat hisab kita ringan. Kalau dari stok yang ada tidak seperti itu, terus bagaimana yang kita lakukan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dalam kaidah fikih itu ada istilah ini Pak. Cari yang paling sedikit mudorotnya. Iya. Cari yang paling sedikit mudorotnya, yang paling banyak maslahatnya. Allahu a'lam. Cuman yang pasti pelajaran buat kita begini Pak. Karena idealnya itu kan waja'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa kita tuh. Waja'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah jadikan kami ini muttaqina imama, pemimpin orang-orang yang takwa. Jadi kalau ada ribuan orang takwa, kita lah pemimpinnya, Pak. Nah, kira-kira hari ini kita udah pada nuansa ideal itu nggak? Atau kita masih dalam konteksnya pilih yang terbaik dari yang terburuk? Kan idealnya adalah kita tuh harus bisa ke depan itu memilih yang terbaik dari yang terbaik. Iya. Maka pelajarannya apa, Pak? Kita siapin generasi kita, anak-anak kita, gitu ya, agar mereka betul-betul sebagaimana firman Allah, wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Maka kalau saya sering bilangnya, yang pasti jangan sampai hanya karena uang
gitu ya, kita kemudian memilih seseorang gitu ya. Justru tolak uangnya dan jangan pilih orangnya gitu. Kan yang menyebabkan pemilu jadi mahal tuh karena itu tuh. Banyak politik. Allah alam. Cukup. Terima kasih Ustaz. Fine. Selamatlah. Masih ada waktu. Teman-teman yang mau bertanya, silakan. First menambahkan Pak Iwan tadi itu. Mungkin tadi dia Mas Pak Iwan itu menginginkan ya, bagaimana supaya kita itu pas kondisi seperti itu tidak saling apa namanya berantem sama tawan gitu kan, karena sudah panas seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Iwan ya. Tambahan itu saya. Gimana itu tip kita supaya kita sampai nanti sesama kawan itu kan beda pilihan gitu kan. Kejadian tahun kemarin tahun 2014 apa 2019. Nah, itu rame itu kan. Mungkin ada tip lah gitu ya. Iya. Ya pertama urusan politik itu urusan cuma 5 tahun sekali, Pak. Tapi pertemanan, persaudaraan tuh urusan seumur hidup. Dan dalam politik itu nggak ada teman dan musuh yang abadi gitu. Jadi jangan sampai kita di bawah ini gontok-gontokan, padahal di atas mah nggak ada masalah, Pak. Di atas duduk bareng dari, maka biasa saja. Maka usul saya memang kita berpeganglah wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Pilihan kembali pada masing-masing, tapi jangan sampai kemudian memecah suasana kita gitu ya. Kemarin di MUI itu sempat juga ada pembahasan itu ya. Kami kemarin ada acara di MUI Pusat di Menteng. MUI itu tidak berpolitik, tapi politiknya politik kebangsaan. Peranan para ulama itu memastikan agar bangsa ini tidak pecah. Ya, tidak kemudian ambruk gitu ya. Maka inilah politik yang dimainkan. Maka kita yang misalnya bapak-bapak yang TUU terbatas undang-undang tidak bisa berpolitik dan seterusnya, maka yang kita lakukan adalah mempersatukan. Biarkan orang lain menghancurkan, tugas kita menyatukan. Cari sebanyak-banyaknya persamaan, saling menghormati dengan pilihan-pilihan yang ada. Allah alam. Ya tadi dalilnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Allah alam. Tapi kayaknya ini bukan kajian politik nih Pak, ya kita balik lagi Pak. Saya agak ngeri-ngeri kalau bahas ini soalnya. 2024 masih lama. Iya makanya. Kita kembalikan. Soalnya kan Ustaz, kan ada hadisnya wajibnya taat pada pemimpin. Atiullah wa Rasul. Ikuti aja apa yang Allah dan Rasul sampaikan. Ya, betul. Betul, Pak. Betul. Terima kasih, Pak. Bambang sudah selesai kayaknya ya. Sudah, Ustaz. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Cukup ya. Baiklah. Jazakallahu khairan Ustaz atas semua ilmu yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga Ustaz senantiasa diberikan kesehatan serta dalam lindungan dan ridho Allah SWT. Dan semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan berbarokah. Amin. Untuk amin. mengakhiri kajian kita, dimohon Ustaz Fahmi Ramsah, MBD berkenan untuk menutup kajian ini. Tafadhol Ustaz. Baik, dari saya ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sekali lagi saya ucapkan permohonan maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan ya, dan banyak kesalahan. Tentu saya merasakan banyak khilaf dan banyak salah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang terpenting memang semoga Allah meridhoi kita ya. Semoga Allah meridhoi kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mungkin dari saya kita cukupkan. Semoga perkumpulan kita tidak hanya di Zoom ini, tapi mudah-mudahan bisa kita juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara kajian online kita pada malam hari ini.
Acara kajian online BMI pada malam hari ini kita tutup dengan ucapan alhamdulillah serta doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. Sebelumnya jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Selamat jalan, selamat berpisah. Semoga semuanya semakin sukses. Amin. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah mulia Indonesia. Salam sehat, salam semangat, salam berkah. Terima kasih sekalian, terima kasih.